Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat 10 firman Tuhan berbunyi demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Saya akan membacanya dalam terjemahan yang lain, yaitu dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Maaf, dalam terjemahan sederhana Indonesia yang mengatakan demikian. Bila engkau menyerah saat menghadapi kesusahan, maka sesungguhnya engkau lemah. Jadi sekali lagi terjemahan sederhana Indonesianya mengatakan, bila engkau menyerah saat menghadapi kesusahan, maka sesungguhnya engkau lemah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mendahului dengan menceritakan sebuah kisah. Demikian kisah itu, ada seorang anak yang pintar menari. Dia punya cita-cita untuk menjadi seorang penari profesional dari seorang pakar tari yang terkenal di daerahnya, di mana dia tinggal. Satu saat, anak tersebut ikut dalam sebuah pertunjukan yang dihadiri oleh pakar tari tersebut, yang sangat terkenal, yang dia sedang mencari bibit-bibit baru untuk dilatih menjadi penari profesional yang nanti akan dapat melakukan pertunjukan-pertunjukan di berbagai negara. Anak tersebut sangat mengharapkan dalam pertunjukan itu dialah orang yang akan dipilih ketika ia menampilkan tarian yang menjadi andalannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sudah katakan bahwa pertunjukan tari itu akan dihadiri oleh pakar penari yang terkenal saat itu. Namun baru 10 menit dia menari, anak ini menari, pakar tari tersebut terlihat berdiri dari kursinya dan langsung keluar. Anak tersebut menjadi kecewa dan putus asa karena pikirnya pakar tari tersebut tidak suka dengan penampilannya. Karena kecewa, putus asa, akhirnya anak ini meninggalkan hobi menarinya dan kemudian dia melamar di sebuah restoran. Di restoran itu dia bekerja bertahun-tahun lamanya sebagai pelayan restoran dan kemudian ia menikah. Satu saat, anak tadi yang sudah dewasa yang bekerja di restoran dan kemudian ia menikah, dia membawa 3 anaknya ke sebuah pertunjukan tarian yang diadakan di wilayah itu. Dan tidak disangka, dia kemudian mengenali ada pakar tari yang hadir juga pada saat itu. Dia segera mengenali pakar tari itu. Walaupun pakar tari itu dia sudah lebih tua dari sebelumnya pada waktu dia masih muda. Kemudian dia menghampiri pakar tari dan kemudian memperkenalkan dirinya serta dia menceritakan kekecewaannya dan keputusasaannya terhadap pakar tari tersebut. Dia menceritakan beberapa tahun yang lalu dia mengharapkan dia terpilih. Kemudian dia mengatakan, tapi saya melihat Anda berdiri dan meninggalkan. Itu berarti Anda tidak suka dengan tarian saya. Sehingga dia katakan ia meninggalkan hobinya dan menjadi pelayan restoran, dan seperti inilah keadaan saya sekarang. Itu cerita dari anak tadi yang sudah menjadi dewasa yang bertemu dengan pakar tari tadi. Kemudian pakar tari tersebut ingat peristiwa saat itu. Kemudian dia menceritakan, oh ya, saya memang ingat peristiwa itu.
Kemudian dia menceritakan keadaan yang sebenarnya seperti ini. Dia sebenarnya lupa membawa kartu namanya, sehingga ia segera bergegas keluar dan mengambilnya di rumahnya karena dia begitu tertarik dengan bakat anak yang sedang menari itu. Supaya setelah selesai pertunjukan, dia akan menemuinya dan memberikan kartu namanya sebagai anak yang terpilih agar ia menjadi anak didiknya, menjadi penari yang profesional. Tentunya ibu tadi, ya, anak yang sudah menjadi ibu tadi sangat-sangat menyesal dengan tindakannya yang terlalu cepat. Tapi apa mau dikata, keadaannya sekarang sudah berubah, hanya menjadi pelayan restoran dan ibu dari 3 anak. Kemudian mari kita dengar kata-kata dari pakar tari tersebut. Dia berkata kepada ibu tadi, "Kamu mengharapkan pujian dari diriku saat itu? Seorang pakar tidak butuh melihat tarianmu sampai selesai. Karena dari caramu menari dan berpenampilan, aku sudah tahu bahwa engkau bisa menjadi penari profesional yang luar biasa. Tetapi ketika aku kembali, engkau sudah tidak ada." Saudara-saudara, kemudian pakar tari ini mengatakan demikian lagi. Kamu mengharapkan pujian, pada waktu itu kamu sedang bertumbuh. Pujian itu ibarat pisau bermata 2. Pujian itu bisa merupakan motivasi, bisa juga melumpuhkan semangat juangmu. Karena orang biasanya pada waktu umurnya belum cukup, dia langsung bisa berpuas diri. Lagi pula pujian itu seharusnya keluar dari hati saya sendiri. Mengapa kamu memintanya? Apa artinya pujian yang tidak tulus bagimu? Artinya dengan demikian dia mau menegaskan bahwa kita tidak perlu menuntut pujian dari orang lain. Biarlah orang lain yang akan memuji kita dengan tulus tanpa kita harus minta. Karena pujian yang diberikan dengan tidak tulus itu tidak akan bernilai apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak anak-anak Tuhan yang gagal sebagai pengikut Yesus dan berhenti dalam pelayanan sebab mengharapkan sebuah apresiasi dari manusia dan mengharapkan apresiasi dari Tuhan. Artinya, mengharapkan Tuhan selalu mengabulkan dan memenuhi kebutuhannya atau mendengarkan doa-doanya karena dia merasa dia sudah baik hidupnya. Dia sudah melakukan yang terbaik, dia sudah melayani Tuhan, dia sudah menjadi anak Tuhan yang baik. Saudara-saudara, kemudian orang-orang ini jika dia tidak mendapatkan apresiasi atau pujian dari manusia, atau dia tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan dari Tuhan, maka begitu cepatnya dia kecewa dengan Tuhan. Dia menjadi tawar hati, karena tawar hati itu sama dengan kecewa. Dan tawar hati atau kekecewaan bisa berakibat dia menyerah. Itulah sebabnya di dalam Amsal 24 ayat 10 dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata, bila engkau menyerah saat menghadapi kesusahan, maka sesungguhnya engkau lemah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kecewa, putus asa, tawar hati adalah perasaan hati yang sebenarnya sangat berbahaya. Oleh karena orang itu bisa mengambil sebuah tindakan yang gegabah, tindakan yang tidak seharusnya untuk dia lakukan. Apalagi kalau seseorang itu
belum dewasa secara rohani. Sama seperti si penari cilik. Dia mengharapkan bahwa segera pakar tari itu akan menemui dia, akan memperhatikan dia, kemudian memberikan aplaus. Tetapi ternyata dia tidak dapatkan dan dia tidak tahu apa tindakan dari pakar tari itu. Dia terlalu cepat kecewa, dia terlalu cepat berputus asa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tindakan yang salah dan terburu-buru akhirnya apa yang menjadi obsesinya itu gagal total. Ada kata bijak yang berkata, don't judge the book by the cover. Jangan kita menilai buku dengan melihat sampul dari buku itu atau di luar dari buku itu. Kalau sampulnya atau luarannya jelek, kita langsung menilai bahwa isinya jelek. Itu sebabnya jangan kita cepat-cepat menilai dulu. Kita harus mendalami dulu buku itu seperti apa isinya, baru kita bisa menilainya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang kecewa atas sesuatu, ketika seseorang kecewa atas seseorang, ketika seseorang kecewa kepada pendeta, kepada gereja, atau kecewa kepada Tuhan, orang bisa saja mengambil keputusan yang instan tanpa memperhitungkan ada banyak hal. Bahkan orang tidak bisa lagi mencari kehendak Tuhan di dalam doa karena dia sudah tawar hati, dia sudah menyerah duluan karena kekecewaan, sudah tidak punya lagi semangat. Kita harus hati-hati. Itulah sebabnya perlu kita dewasa secara rohani. Jadi saudara-saudara, tawar hati yang bisa menyebabkan kekecewaan itu akan mengakibatkan orang bisa putus asa dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya, yang sebenarnya justru itu akan merugikan dirinya sendiri. Karena itu saudara-saudara, kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian. Injil Lukas pasal 13 ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Saudara perhatikan ya, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Masuk dalam pintu yang sesak tidak mudah, saudara. Orang yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, orang yang mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, itu diibaratkan oleh Tuhan Yesus, kita sedang memasuki pintu yang sesak, pintu yang sempit. Dan orang harus berjuang untuk memasukinya, melaluinya, untuk keluar dari pintu itu. Mungkin dalam hidup ini kita akan banyak mengalami tantangan hidup, mengalami masalah, mengalami fitnaan, mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi itulah jalan yang harus kita lalui. Tidak selamanya jalan kita itu mulus. Karena Allah tidak pernah menjanjikan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita sudah bertobat, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah setia, maka perjalanan rohani kita, perjalanan kehidupan kita itu akan mulus terus. Akan ada hal-hal yang merupakan tantangan hidup, masalah, penderitaan. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan katakan tadi, bila engkau menyerah saat menghadapi kesusahan, saat engkau menghadapi kesulitan, penderitaan, maka sesungguhnya engkau lemah. Karena itu jadilah kuat di dalam Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Karena firman Tuhan berkata, Allah tidak
mengizinkan kita dicobai melebihi dari kekuatan kita. Allah tahu kapasitas kita. Ketika kita dicobai, Dia akan memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita dapat menanggungnya, dan Dia akan memberikan jalan keluar. Saudara-saudara, tetap kuat di dalam Tuhan dan bertumbuhlah dalam imanmu untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa firman-Mu sudah mengingatkan kami kembali bahwa hidup ini bagaikan kami sedang melalui pintu yang sesak. Akan banyak hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan dalam hidup kami akan lalui. Ada banyak tantangan hidup, mungkin dari dalam, mungkin dari rumah tangga kami, mungkin dari sahabat-sahabat, mungkin juga dari dalam gereja, dalam berjemaat, bahkan dimanapun kami berada. Tapi satu hal, firman-Mu mengingatkan, jangan kami tawar hati, tetapi biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan, karena Engkau adalah sumber kekuatan. Ketika kami berserah kepada Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu yang maha kuat dan maha kuasa, maka Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami bisa menjalani ini, sehingga kami disebut orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami mohon Tuhan, agar supaya seberapa banyak telinga yang mendengar, kami bisa mengerti akan firman Tuhan, sehingga kami akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami menjadi orang-orang percaya yang kuat, yang dewasa di dalam Tuhan, yang semakin mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Kami yakin Tuhan tidak pernah biarkan kami. Terima kasih Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Bapa, terima kasih, berkati setiap jemaat Tuhan, setiap orang yang sudah sempat mendengarkan firman Tuhan ini, diberkati oleh Tuhan, dan kami selalu hidup dalam rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.